Kembali lagi di Natural Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertamanya emiten Samator ya, Samator Aneka Gas dengan ticker code-nya AGI. Nah, emiten ini bergerak di bidang usaha gas ya, gas alam, bukan batu bara teman-teman, tapi gas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangannya. Gasnya naik dari 515 miliar ke 728 miliar. Aset lancarnya turun tipis ya dari 1,84 triliun ke 1,82 triliun. Total asetnya turun tipis dari 7,95 triliun ke 7,89 triliun. Ini liabilitas selanjutnya turun dari 1,74 triliun ke 1,53 triliun. Total liabilitasnya turun teman-teman dari 4,32 triliun ke 4,1 triliun. Dan total ekuitasnya naik tipis dari 3,56 triliun ke 3,7 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh AGI di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama ke kuartal 4 di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini 2022 omsetnya 1,7%, 2021 4,3% dan 2020 2%. Nah, di sini saya menggunakan angka ya kalau bisa dibilang gak kok sih gak sama ya seperti tahun lalu dan lebih besar daripada tahun lalu yaitu hanya 2% saja sehingga kemungkinan ekuitas AGI di akhir tahun nanti adalah 3,774 triliun. Baik, kita masuk ke income statement-nya, teman-teman. Pendapatannya turun tipis dari 682 miliar ke 678 miliar. Gross profit-nya naik tipis dari 296 miliar ke 313 miliar. Ini operating income-nya turun ya, tipis dari 60,1 miliar ke 57,2 miliar. Net income-nya turun dari 44,4 miliar ke 41,4 miliar. Penurunan 6%. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang akan didapatkan oleh AGI di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4. Kalau kita lihat di sini, peningkatannya nggak konsisten ya, teman-teman. Maka dari itu saya menggunakan angka yang lebih rendah lah daripada tahun lalu, yaitu hanya 100% saja. Sehingga kemungkinan net income AGI di akhir tahun nanti adalah di 82,8 miliar. Dan jika laba tahun ini, dan jika laba kuartal ini disetahunkan, maka pendapat net income AGI menjadi 165,6 miliar. Oke, kita masuk ke cash flow-nya. Pelanggannya turun dari 668 miliar ke 633 miliar. Ya, agak jauh beda ya sama revenue-nya. Jadi masih bisa dibilang revenue-nya ini berasal dari pendapatan ya. Ada dari pelanggan maksudnya. Operasinya naik dari 60,5 miliar ke 76,3 miliar. Investasinya turun teman-teman, positif bahkan dari minus 83 miliar ke 193 miliar. Tapi kalau saya lihat di laporan keuangan di bagian cash flow-nya itu bukan penjualan aset tetap, tapi penerimaan ini investasi, pencairan investasi seperti itu. Pendanaannya turun tipis dari minus 270 miliar ke minus 178 miliar. Dan kalau minus di bagian financing itu bagus ya teman-teman. Berarti lebih banyak untuk membayar utang ya daripada menambah utang baru. Book value-nya naik tipis dari 309 ke 320, PBV-nya turun 6,4 ke 6,2. Revenue per share-nya 58,73 untuk kuartal pertama ini. IPS-nya 3,58 untuk kuartal pertama. Dan IPS tahunannya 7,17 yaitu menggunakan asumsi net income 82,8 miliar. Gross profit 46%, operating profit 8%, dan net profit-nya 6% ya. Efisiensi bebannya kurang ya teman-teman. Di sini terlihat ada pengikisan beban yang terlalu jauh ya. Dari 45% ke turun ke 8%. Jadi mungkin dari beban keuangan atau beban penjualan lah ya. Yang turut mengikis pendapatannya. Ya, coba kita lihat di bagian sini ya. Ini pendapatannya 678 miliar. Gross profit-nya 313 miliar setengahnya. Tapi di bagian operating income-nya itu terkikis cukup jauh teman-teman. Hanya menyisakan 8% saja. ROE 1% jelek menurut saya. Kalau misalnya kita kali 4 kita setahunkan 4%. Menurut saya yang bagus itu di atas 15%, teman-teman. ROA 0,5% jelek, DAR-nya 1,1 menurut saya cukup jelek ya.
Kalau kita lihat di sini ekuitasnya lebih kecil daripada total liabilitasnya, jadi nggak bisa di cover semua. Current rasionya 1,19, ya berarti ini bagus ya. Aset lancarnya ini bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Cash ratio 0,5, ini hanya bisa mengcover setengahnya aja liabilitas lancarnya dari total cash. Berarti kalau misalnya kita lihat darahnya itu jelek tapi karena rasionya bagus, bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa utang yang mayoritas di AG ini adalah utang jangka panjang. Per 554 jelek sekali, per tahunannya 277. Waduh, jelek sekali itu. Oke, di sini saya juga memprediksi berapa dividen yang akan diberikan oleh AG dan selama 3 tahun terakhir membagikan terus ya. Di DPR 56, 35%, sini saya menggunakan angka 30% saja. Sehingga kemungkinan DPS-nya 4,3 dan yield-nya 0,2. Ya, kita lihat asumsi nilai wajarnya, asumsi growth-nya kita 8% saja ya, teman-teman. Coba kita lihat revenue-nya. Ya, 8% saja. EPS 7,17, EPS asumsi 7,7, dipotong inflasi 6%. Jadi 7 dan ditambah book value 328, jadi 328. Margin of safety-nya minus 487%. Ya, jelek sekali teman-teman menurut saya. Dan coba kita lihat PBV average-nya di 4,5 ya. Dan PBV sekarang di 6,01 dan harga wajarnya itu harusnya di 1.400-an kalau dari rata-rata PBV 4 tahunan. Menurut saya kurang menarik lagi ini dari segi profitabilitas jelek, likuiditasnya juga jelek dan sudah over value menurut saya. Nah ini kita lihat produk gasnya, ini yang dijual sama Agi, ya seperti inilah untuk industri. Oke, baik jika teman-teman ada pendapat, kritik dan saran, silakan tulis di comment section dan jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja di comment section kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.